Ketika ibuku lahir, kakek melihat bahwa dia adalah seorang putri. Tepat ketika nenek saya sedang tidur, mengirim ibuku pergi. Nenek tahu tentang itu. Dia membanting mangkuk sup di tangannya ke kepala kakeknya. Dia tidak duduk lagi selama kurungan, diusir 10 mil dan menyambar ibuku kembali. Sejak itu, nenek saya berpisah. Bawa ibumu pergi dari rumah. Temui kakek saya lagi dengan keluarga. Berlututlah di depan nenek dan ibumu. 30 tahun yang lalu, nenek saya baru saja melahirkan ibu saya. Kelelahan, lelah dan tertidur. Wenpo memeluk anak itu dan memberi selamat kepada kakeknya. Hebat, Li Sujie. Anda punya anak perempuan kecil. Kakek yang sedang menunggu di luar tiba-tiba terlihat buruk. Dia bahkan tidak melihatnya, hanya mengucapkan kata yang buruk. Wenpo melihat wajah kakeknya tidak bagus. Saya juga ingin mengatakan nasib buruk. Diperkirakan pencucian uang hilang, tapi detik berikutnya, dia bahagia lagi. Kakek bilang aku tidak menginginkan anak ini. Anda mengirimnya pergi. Semakin jauh semakin baik. Benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Belum lagi dia tahu tentang sebuah keluarga. Keduanya tidak dapat memiliki anak. Ingin mengadopsi satu. Saya tidak tahu apakah saya menginginkan seorang gadis. Tidak juga. Jika Anda menjualnya, Anda akan mendapatkan sejumlah uang. Dengan cara ini, Wenpo tidak perlu mencuci uang. Tapi dia memeluk ibuku dan pergi. Nenek bangun. Saya melihat kakek saya membawa semangkuk sup ayam. Dia mengambilnya. Dengan santai bertanya bagaimana dengan anak itu. Wajah kakek tidak nyaman. Setelah gagap kita masih bisa punya anak. Apa maksudmu? Sup ayam nenek juga hilang. Saya hanya merasa seperti sambaran petir dari biru. Kakek saya berkata bahwa saya sudah memiliki 3 anak perempuan di depan saya. Ini masih perempuan. Kami tidak mampu membelinya. Limber, itulah daging dan darah kita. Kemarahan nenek langsung ke langit. Tutupi semangkuk sup ayam dan banting kepalanya. Saya melihat darah mengalir di kepalanya. Nenek melihat ke kiri dan ke kanan. Menarik jubah, tersampir di atas dan ke bawah tanah. Mencengkeram kerahnya. Tanyakan kemana anak itu pergi. Tinggalkan aku sendiri, aku tidak akan mengatakannya. Kakek tidak berbicara, bagaimanapun, yang ini sudah hilang. Kita juga bisa beregenerasi. Nanti kita akan memiliki seorang putra. Nenek tidak melepaskannya ketika dia melihatnya menggigit. Berdiri dan berkata dengan penuh kebencian. Tidak akan ada lagi. Aku tidak punya masa depan denganmu. Nenek tahu bahwa tidak ada kabar dari kakek. Saya juga tidak terlibat. Bergegas keluar rumah dan berlari ke pohon willow besar di pintu masuk desa. Saya melihatnya di bawah pohon willow besar. Beberapa wanita tua duduk bersama berbicara dan tertawa, mengancam untuk meninggalkan desa pada akhirnya. Mereka harus tahu. Nenek bertanya kepada mereka dengan secercah harapan. Benar saja, mereka semua melihatnya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka melihat Hua Wenpo memegang lampin. Mereka juga bertanya, Hua Wenpo pergi tanpa memperhatikan. Ada apa dengan pemain sandiwara itu? Anda baru saja melahirkan. Anda tidak bisa keluar dan meniup angin. Ada seorang wanita tua yang melihat neneknya pucat. Keringat dingin mengucur di kepala. Segera bujuk Anda untuk segera kembali. Anda tidak dapat melihat angin. Jika tidak, Anda akan menderita selama sisa hidup Anda. Nenek menggeseknya. Air mata. Anak-anak sudah pergi. Di mana lagi saya bisa mengurusnya? Menggelengkan kepala. Saya bertanya kemana dia pergi. Sayangku, anak saya dibawa pergi olehnya. Betapa beberapa wanita tua terkejut. Saling memandang. Itu masalah besar. Kami akan pulang dan menelepon seseorang untuk membantu Anda menemukannya. Dan untuk mendapatkannya kembali. Tetapi Anda harus kembali ke kurungan. Saya tidak ingin menangis. Nenek berlutut untuk berterima kasih kepada mereka. Kemudian dia menarik kakinya dan berlari ke arah yang mereka tunjuk. Locia di bawah tubuhnya menetes. Matahari membuatnya pusing. Untungnya, dia bertemu dengan kepala desa dan mengirim putranya Chen Yanqing kembali ke akademi. Melihatnya tersandung. Saya tidak tega memberinya tumpangan. Rumah Huapozi berjarak lebih dari 10 mil dari desa Chenjia. Kepala desa mengirimnya langsung ke pintu rumah Huapozi. Untungnya, wanita penjual bunga itu tidak punya waktu untuk memberikan anak itu. Nenek bergegas masuk dan menyambar anak itu. Wanita penjual bunga tidak membiarkannya, mengatakan bahwa kakek memberikan anak itu kepadanya. Nenek berkata bahwa saya melahirkan anak itu. Saya tidak setuju. Tidak ada yang mau memberikan anak saya. Menikah dan patuhi suami. Semua anak buahmu bilang mereka mengirimku. Anak itu, ini milikku. Anda tidak memenuhi syarat untuk memintanya. Selain itu, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa anak itu milik Anda? Wanita penjual bunga menolak untuk hidup atau mati. Tentu saja, harga telah dinegosiasikan. Tunggu saja seseorang mendapatkannya. Bagaimana dia bisa membiarkan bebek berparuh terbang? Tapi nenek saya tentu tidak setuju. Dia mengatakan bahwa putri saya memiliki tanda
lahir bunga plum baru-baru ini? Atau Anda memberi tahu saya? Apakah Anda lupa?" Mata wanita penjual bunga itu berputar. "Saya pikir sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tidak akan tahu sendiri. Pria ini tidak menginginkan anak untuk pencucian uang. Dia mengambil tanda lahir dan mengucapkan beberapa kata keberuntungan. Saya tidak berharap uang itu dibayarkan. Sekarang dia menembak dirinya sendiri di kaki." Ayah dan anak kepala desa kebetulan ada di sana. Dia melihat bahwa wanita penjual bunga itu tidak bisa berkata-kata. Paksa anak untuk melihatnya. "Hua Pozi, ini adalah anak dari wanita berbakat. Anda mengatakan bahwa Xiu Chai Gong yang tidak menginginkannya. Apakah ada bukti?" "Kami juga mengatakan Anda mencuri anak itu." Hua Pozi mendengarkan. "Tidak masalah, keburukan mencuri anak-anak ini tidak dapat dibawa kembali. Siapa lagi yang akan memintanya untuk melahirkan bayi di masa depan? Saya benar-benar tidak mencurinya dari kepala desa. Percaya atau tidak, pergi bertanya pada Li Sucai." Sang nenek mengambil bayi itu dari kepala desa. "Aku menempelkan wajah ibuku dengan cinta. Katakan ya dengan wajah dingin. Pergi dan tanyakan, Nyonya Hua. Jangan lupa, Li Yunbo adalah bakat. Ini ayah mertuaku. Saya mengenalnya dengan baik. Dia menghargai reputasinya di atas segalanya. Bahkan jika Anda tidak menyukai putri Anda, saya tidak akan pernah menginginkan anak-anak saya sendiri. Ini keluar. Hidupnya hancur. Dia pintar. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu." Wanita penjual bunga itu ketakutan. Sepertinya anak ini tidak akan dijual hari ini. Wanita berbakat ini benar. Para sarjana paling menghargai reputasi. Benar-benar memecahkannya di depan umum. Ada kemungkinan besar dia tidak akan mengakuinya. "Oke, bawa anak-anak pergi. Tapi hal hari ini, bisakah Anda tidak pindah?" Wanita penjual bunga itu khawatir di dalam hatinya. Buru-buru bersumpah bahwa saya dianiaya. "Jika bukan karena persetujuan Li Xiu Chai, beraninya aku membawa anak itu pergi?" Nenek tahu bahwa pelakunya adalah Li Yunbo. "Saya tidak ingin mempermalukan wanita penjual bunga, tapi wanita penjual bunga itu pindah untuk menjual." Penjelasan pikiran anak. "Saya dulu membantu orang-orang seperti Li Yunbo lakukan hal tidak bermoral semacam ini. Jadi dia tidak mengatakannya secara positif, hanya diam-diam memeluk anak itu dan pergi." Kepala desa melihat neneknya tidak dalam kondisi yang baik. "Atau kirim dia kembali ke desa dulu sebelum mengirim putranya pergi." Nenek sangat berterima kasih. "Saat ini tidak ada retribusi. Saya hanya bisa menyimpannya dalam pikiran saya." Dia memeluk ibuku, berjalan ke pintu keluar gali lagi. "Pada saat ini, luka di kepala kakek saya telah terbungkus." Ketiga putrinya bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Ngomong-ngomong soal ketiga bibi, saya lahir dari mantan istri kakek saya. Mantan istrinya meninggal saat melahirkan ketika dia melahirkan putri ketiganya, Li Yushu. Kemudian, nenek itu terluka parah, diselamatkan oleh kakeknya. Keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain. Itu logis untuk menjadi orang tua. Ketika nenek saya hamil, kakek sangat senang. Ketika neneknya bertanya apakah dia menginginkan anak laki-laki atau perempuan, dia bersumpah bahwa itu sama untuk pria dan wanita. "Lihatlah ketiga putriku. Saya tidak masih dalam rasa sakit yang sama." Nenek tersenyum. Dia berkata bahwa aku hanya menyukaimu karena aku melihatmu memanjakan putrimu. Pria yang memanjakan putrinya tidak akan buruk, tapi dia tidak mengharapkannya. Begitu anak itu lahir, kakek itu ternyata seorang putri. "Anda harus memberikan anak itu pergi." Nenek menatap kakek, berkata dengan mencela diri sendiri. "Li Yunbo, Anda telah berbohong kepada saya." Kakek memperhatikan ibunya kembali dengan anak di pelukannya. Wajahnya gelap. "Ibu, keluarga Li saya tidak kekurangan anak perempuan, hanya anak laki-laki yang hilang. Mengapa Anda tidak dapat memahami kesulitan saya?" Sang nenek melihat kemunafikan pria itu apa adanya. Dia tertawa sedih. "Bagaimanapun, itu adalah kesalahan." Nenek memeluk ibuku erat-erat. Li Yunbo berkata dengan dingin, "Mari kita pisahkan." Wajah kakek tenggelam untuk film seorang gadis. Bukan nenek yang menggelengkan kepalanya. Matanya menatapnya dengan tenang. "Hanya saja kami tidak setuju. Tidak bisa melangkah lebih jauh." "Li Yunbo, Anda menyelamatkan saya di awal. Saya bersyukur. Persahabatan dan bantuan tahun ini balasan saya untuk kebaikan. Mulai sekarang, kami jelas." Kata nenek membiarkan desa Long menulis buku karantina. Menggendong anak itu akan segera pergi. Tapi kakekku mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu bisa pergi. Anak itu milik keluarga Li, harus menginap." Dia enggan menyerahkan neneknya sebagai sapi perah. Sebenarnya mencoba menggunakan anak ini yang tidak dia inginkan. Mengancam nenek. Nenek berbalik tak percaya, menatap lurus ke matanya. Senyum menyedihkan. "Dia benar, tapi itu saja. Biarkan aku dan anak itu pergi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Nenek sama sekali tidak ingin mendapat masalah dengannya. "Saya hanya ingin bergegas dengan orang tuanya." "Apakah Anda harus seperti ini?" kakek bertanya dengan gigi terkatup. Nenek memiliki wajah yang dingin. "Terus terang, harus seperti ini. Jangan mencoba menahanku. Bahkan jika kamu meninggalkanku sendirian,
kalian. Saya tidak akan mengambil jarum bordir lagi. Kakek saya mengabdikan diri untuk membaca hanya buku-buku orang bijak. Setelah dia memenangkan pertunjukan, dia tidak membuat 1 inci pun. Tapi saya tidak bisa melepaskan impian penelitian ilmiah. Jadi dia adalah sarjana yang tidak berguna. Pada hari kerja, ia mendapatkan uang dengan menyalin buku. Juga harus membesarkan 3 anak perempuan yang ditinggalkan oleh mantan istrinya. Jadi kehidupan keluarga Li sangat sulit. Sejak nenek saya datang ke keluarga Li menjadi keluarga terbaik di desa. Pada awalnya, neneklah yang membayar kakeknya untuk perhiasannya. Kemudian, setelah mereka menikah, nenek saya menghasilkan banyak uang dengan menyulam dengan 1 tangan. Rumah keluarga Li saat ini juga dibangun dengan mengorbankan neneknya. Akhirnya menangkap nenek yang dianiaya seperti itu. Dia tidak boleh menggunakan segala cara untuk menjaga orang. Sayang sekali nenek saya sudah mengambil keputusan. Dia berani berdebat dengan kakeknya, dan itu bukannya tanpa tawar-menawar. Ketika nenek saya pertama kali datang ke desa, Lian, putri kepala desa, jatuh ke air dan diselamatkan olehnya. Kemudian, nenek saya melihat bahwa Lian memiliki bakat menyulam, menerima Lian sebagai murid. Gadis-gadis desa yang tidak ingin memiliki kerajinan di sisi mereka. Mereka datang untuk meminta nasihat. Nenek merasa bahwa seseorang adalah teman. 2 orang juga berteman. Saya langsung mendirikan kelas wanita. Kelompok siswi itu sangat mengejar nenek. Seluruh desa juga berterima kasih kepada nenek. Jadi sesuatu terjadi pada anaknya. Penduduk desa sangat berdedikasi. Itu sebabnya kepala desa sangat membantu. Bahkan bukan karena kakek saya adalah seorang pemain sandiwara. Kepala desa membantunya. Kakek saya melihat kepala desa berdiri di samping nenek saya. Apalagi yang tidak dipahami. Chen Sheng berkata bahwa kamu tidak menjagaku sepanjang waktu. Nenek menatapnya tanpa bisa dijelaskan. Lalu aku menebak apa maksudnya. Saya hanya berpikir itu lucu. Dia hanya melihat bahwa penduduk desa memperlakukannya dengan baik. Gadis-gadis di desa juga sangat imut dan menyedihkan. Jadi bantu saja. Di mata kakek, itu menjadi perhitungan yang sama seperti dia. Betapa seseorang dengan hati yang penuh. Lihat semuanya. Sang nenek hanya kecewa pada kakeknya. Tapi saat ini, tiba-tiba, saya sangat tidak menyukai kakek saya. Apapun yang Anda inginkan, selama Anda bisa membiarkan saya dan anak itu pergi. Kata nenek tak berdaya. Saya ingin 3.000 tael. Jika tidak, Anda tidak ingin pergi. Begitu kakek saya mengatakan ini, dia berkata, bahkan kepala desa tersentak. Tapi nenek saya mengatakan ya tanpa mengubah wajahnya. Premisnya adalah Paman Hili menandatangani lebih dulu. Kakek mendorong Paman Hili, tersenyum dan berkata bahwa dia tidak melihat uangnya. Saya tidak akan menandatanganinya. Dia yakin neneknya tidak bisa menerimanya. Saya ingin meninggalkan nenek saya. Pelan-pelan, nenek melihatnya, mencibir. Jangkau dan keluarkan Jue Giok dari pinggang Anda. Nilainya lebih dari 5.000 tael. Itu hal yang paling berharga dalam diriku. Bawa dia untuk membayar. Itu juga terlalu berharga. Lian tidak tahu kapan dia datang. Berjuang untuk neneknya Liunbo. Anda terlalu tidak tahu malu, bukan? Hili malu meminta perak wanita. Saya hanya mendengar pria memberikan uang kepada wanita. Saya belum pernah melihat seorang pria meminta uang kepada seorang wanita. Anda baru saja kehilangan wajah desa Lijia. Gadis mana yang berani menikah dengan desa kita di masa depan? Penduduk desa sekitarnya menimpali. Itu hanya pertunjukan. Itu bukan tahun kelaparan. Anda dapat memberikan putri Anda sendiri. Hili juga meminta uang kepada wanita itu. Itu tidak tahu malu. Kakek mendengarkan obrolan di sekitarnya. Wajahnya sangat jelek. Tetapi ketika saya memikirkannya, selama saya mengambil pakis giok ini, dia punya uang untuk menghidupi putrinya. Saya bisa terus belajar sendiri. Dia merasa itu sepadan lagi. Nenek melihatnya berdiri melawan pelecehan orang banyak. Masih menjangkau untuk mengungkap pakis giok. Ironisnya, itu bisa menekuk dan meregang. Sepertinya Anda akan bisa melambung di masa depan. Saat dia berbicara, dia mengambil buku berang-berang, meninggalkan rumah dan meninggalkan desa Lijia. Nenek bersiul. Seekor kuda merah marun berlari keluar dari gunung. Segera duduk seorang pria bertopeng. Dia menunggang kuda. Dia terhuyung-huyung ke neneknya dengan ekor anjing di mulutnya. Kenapa hanya 2 tahun? Saya diintimidasi dengan menyedihkan. Saya ingin kembali. Nenek tidak menjawabnya. Saya hanya punya waktu untuk mengatakan itu. Seluruh orang bersandar. Pria itu segera melompat dari kudanya dan menangkap mereka. Keduanya menghela nafas. Senyum masam. Mengapa repot-repot bertanya pada nenek? Ini seperti bertanya pada diri sendiri. Nenek bangun lagi. Sudah di kota Kyoto, Nanwangfu. Ternyata nenek saya adalah satu-satunya raja dengan nama keluarga yang berbeda hari ini. Putri satu-satunya Xiao Lianshen, Xiao Muking. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Pergi ekspedisi dengan ayahnya. Alasan mengapa saya tinggal di desa kecil di luar Kyoto, itu karena Xiao Lianshen kembali ke dinasti 2 tahun lalu. Sang nenek jatuh dari tebing saat berkelahi. Baru kemudian dia diselamatkan oleh kakeknya.
neneknya. Awalnya dia menderita amnesia. Amnesia mungkin terjadi. Dia sudah menikah dengan kakeknya. Ketika Xiao Lianshen mengirim seseorang untuk menemukannya, dia perlahan mengingat masa lalu. Tapi dia tidak lagi memiliki ambisi. Faktanya, itu adalah serangan otak cinta. Saya hanya ingin menjadi tua dengan kakek saya. Ayah dan putrinya berpisah dengan sedih. Dan pria yang mengambil nenek Ben adalah tunangannya. Rumah Wenyuan Markuisia Oho Ye Luyan Bei. Dia dan neneknya adalah kekasih masa kecil. Setelah mengetahui bahwa neneknya hilang, tentu saja saya ingin membawanya kembali. Tapi nenek saya sudah mengambil keputusan. Saya tidak mendengarkannya sama sekali dan berulang kali mendorongnya menjauh. Tapi dia terobsesi dengan neneknya. Sebenarnya bersembunyi di pegunungan dan dijaga diam-diam. Nenek tidak tahu. Suatu ketika naik gunung dan bertemu dengan seekor harimau. Ketika nenek saya dikalahkan, Luyan Bei tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Ketika nenek saya tahu, dia bertanya kepadanya apa masalahnya. Jangan bilang aku tidak mencintaimu lagi. Bahkan jika aku masih mencintaimu. Tapi kupikir ayahnya tidak lagi layak untukmu. Luyan Bei tidak menjawab. Hanya dengan tidak sabar memotongnya. Aku hanya ingin melihat betapa menyedihkannya akhirmu. Jangan sentimental. Nenek tahu dia keras kepala. Saya merasa bersalah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kali ini jika bukan karena sudut, nenek juga tidak akan mengganggunya. Nenek kembali dengan anak itu. Setelah kakek buyut tahu apa yang telah terjadi, saya ingin membunuh kakek saya. Tapi nenek mencegah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Cukup, tidak perlu repot dengannya. Dia berkata sekarang dia hanya ingin mengembalikan semuanya ke tempatnya. Kakek buyut membenci besi bukan baja. Memarahinya sampai berdarah. Pada akhirnya, saya masih merasa kasihan padanya. Tepat setelah produksi dan ada perubahan mendadak. Beritahu bawahan Anda untuk merawat mereka dengan baik. Ketika kakek buyut saya menjemput ibu saya, dia tiba-tiba tersenyum, jadi tidak apa-apa. Di masa depan, Lao Zu juga akan bisa membuat cucunya dengan pakaian dingin. Bagaimana jika Lao Zu hanya melahirkan seorang putri? Bukannya aku mendapatkan keinginanku dan menjadi seorang kakek? Kakek buyut saya mengangkat ibu saya dan tertawa angkuh. Nenek tersenyum lega. Dia berkata bahwa saya adalah putri Xiao Muking dan pertumbuhan hewan peliharaan yang dimanjakan. Kalau tidak, mengapa ayah dan anak perempuan kita bertengkar dengan hidup mereka? Bukankah itu hanya demi kehidupan yang baik untuk keluarga? Li Yunbo berani melempar putriku. Dia juga memeras saya dengan putrinya. Lihat aku membuatnya membayar. Saat ibuku bulan purnama, Luyan Bei mengirim banyak hal baik. Pesan kakek juga dibawa. Saya tidak bisa membuat nenek saya bahagia. Ternyata alasan mengapa nenek saya memberikan Jue Giok di depan umum adalah karena alasan ini disengaja. Ini adalah pesona ikan yang melambangkan status penguasa daerah. Selama dia berani menerimanya, Anda akan segera ditangkap. Dan bakat yang buruk di tempat kecil di pegunungan. Perintah county bahkan tidak melihat beberapa kali. Saya belum melihat beberapa hal baik. Dari mana Anda tahu hal itu? Dia mengambilnya dan menggadaikannya. Segera ditangkap oleh perintah kabupaten dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia mengetahui bahwa neneknya adalah penguasa county, saya tercengang dan lupa berdebat. Hakim daerah mengutip kesalahannya. Sangat terkenal. 10 tahun jendela dingin. Satu langkah yang salah dapat merusak reputasi Anda. Di mana dia bisa mau mengingat. Ibuku punya anak perempuan untukku. Kami juga memiliki anak perempuan. Kakek saya menghabiskan hampir 1 tahun di penjara. Setelah dia dibebaskan dari penjara, dia menjual semua barang-barangnya. Saya bergegas ke Kyoto bersama ketiga putri saya. Sekarang hidupnya seperti gumpalan lumpur. Saya tidak bisa bangun. Jadi dia menggunakan neneknya sebagai penyelamat. Ambil ibuku. Ketika dia mendapatkan kembali bantuan ibuku, dia bisa mendapatkan pengaruh. Hari itu kebetulan adalah pesta ulang tahun pertama ibuku. Seluruh istana menyala. Ini sangat hidup. Ibuku duduk di istana Yo. Dia mencengkeram pedang di tangannya. Tampak penasaran. Kepala pelayan masuk. Saya mengikuti kakek saya dan memberitahu saya tentang situasi di pintu. Aku melirik nenekku dari nenekku. Berbisik kepada pengurus rumah tangga untuk membawanya ke halaman. Jangan rusak hari ini. Hal yang baik untuk wanita kecil itu. Pengurus rumah tangga yang akan segera melakukannya. Nenek saya melihat ayah saya secara misterius. Saya hanya ingin seseorang mencari tahu tentang situasinya. Duyan Fei datang. Yin dan yang aneh Kidao, mantan suamimu. Tapi aku sangat menyayangimu. Semua terjebak dengan pintu. Nenek kaget. Saya dapat mendengar bahwa dia tidak bahagia. Menatapnya dengan ganas, yang lain tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi dengannya? Apa yang kamu lakukan? Yin dan yang mengatakan. Nenek juga tidak tertarik dengan pintu. Karena dia tidak ingin melihat Li Yunbo sekilas. Ketika Anda melihatnya, Anda akan ingat betapa buta dan bodohnya Anda pada awalnya. Tapi Li Yunbo tidak menyerah. Setelah pesta ulang tahun pertama, kakek buyut membuatnya takut. Mengusir keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang keluar rumah. Li Yunbo
atau bahkan tidak melihat wajah neneknya. Namun terkadang hal yang paling ditakuti adalah musuh berada di ujung talinya. Liumbo dirampok ketenarannya, kekayaan tersebar, itu telah mencapai ujung gunung. Apa yang bisa dia lakukan? Dia harus berlutut di depan istana bersama anak itu, memegang papan di tangannya. Itu ditulis dalam buku pengakuan dosa. Hanya 1 hari, istana dan nenek langsung menjadi sasaran perhatian semua orang. Kakek buyutnya tidak mengizinkan neneknya melihatnya, tetapi nenek saya merasa tidak pantas bagi semua orang untuk memutuskannya jika mereka tidak bertemu. Ini buruk untuk istana kerajaan. Jadi dia mengabaikan tentangan kakek buyutnya. Saya pergi menemui kakek saya. Dia mengenakan pakaian bagus, berdiri mendominasi di tangga di pintu masuk istana, menatap kakekku dengan merendahkan, berkata dengan dingin, "Anda dan saya telah berpisah. Apa maksudmu dengan ini hari ini?" Kakek mengangkat matanya untuk melihat nenek. Mata berbinar, pergi ke barat ke nenekku, mengulurkan tangan untuk mengambil pakaiannya. Tapi siapa nenek? Pelindung wanita negara dengan seni bela diri yang sangat baik mengelak begitu dia mengangkat kakinya. Kakek menjatuhkan dirinya ke tanah dengan bunyi gedebuk. Itu terlihat menyedihkan. "Ibu, bukankah hukumanmu untukku cukup?" Nenek mengerutkan kening. "Apa yang harus saya hukum Anda? Hanya saja konsepnya tidak cocok. Ayo berkumpul dan berkumpul. Revolusi reputasi saya. Masukkan saya ke penjara. Bukankah itu hukuman?" Kakek balas dendam yang bertanya dengan sedih, memenangkan simpati pembaca di sekitarnya. Putri sulungnya Li Yuqing juga menyela saat ini. "Ibu, ayahku tahu dia salah. Terserah Anda bahwa dia menyelamatkan Anda sejak awal. Ampuni dia." "Hehe," nenek mencibir, ucapnya ringan. "Ayah dan anak perempuan Anda bernyanyi dan Anda menyelaraskan. Saya ingin mengatakan bahwa saya akan membalas dendam. Benarkah? Jika bukan karena ayahku, Anda sudah mati. Tapi sekarang keluarga kami tidak punya apa-apa. Kamu sangat kejam. Apakah Anda tidak mengalami mimpi buruk saat tidur?" Li Yuqi, putri kedua kakek saya, berkata, "Ini sedikit lebih mudah." Kemarahan meletus. Seperti kata pepatah, itu menyelamatkan nyawa. "Buat janji," kata nenek pelan. "Ayahmu dan aku saling jatuh cinta. Saya juga menyukainya. Tetapi Anda harus tahu itu juga. Dia ingin membuang putriku. Saya baru saja melahirkan ketika saya tidak menyadarinya. Berikan anak Anda pergi." Nenek memberitahuku tentang hal itu. Kemerahan pada rongga mata. "Dia akan membuang bayiku hanya karena dia seorang putri. Pria seperti itu, saya membencinya dan tidak akan pernah memaafkan," kata nenek nyaring. Ada beberapa wanita di sekitar memiliki pengalaman yang sama. Mereka semua menangis dengan mata merah. "Ya, meskipun itu anak perempuan, itu adalah daging yang jatuh dari kita. Tuan daerah memiliki kemampuan untuk melawan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sarjana macam apa pria bau ini?" Ternyata cendekiawan itu ternyata adalah kebajikan semacam ini. Saat semua orang berbicara, pembaca di sekitarnya malu dan tidak berani mencicip. Mereka juga tidak mengharapkannya. Pria yang pernah lulus ujian Xiu Cai ini, dia melakukan hal seperti itu. Tetapi kakek saya berkata bahwa saya tidak dapat menahan diri pada waktu itu. Kondisi di rumah tidak memungkinkan. Berhenti berdalih. "Saat itu, saya sudah menabung banyak uang untuk Anda. Saya tidak takut saya tidak mampu membesarkan anak. Bahkan jika Anda tidak mampu membelinya, mengapa Anda mengirim anak itu pergi tanpa berkonsultasi dengan saya? Saya ingat sebelum saya lahir, saya bertanya apakah Anda menginginkan anak laki-laki atau perempuan. Anda mengatakan semuanya sama. Putri lebih menyukaimu. Karena saya tidak menyukainya, mengapa berbohong padaku? Karena itu tertipu. Saya harus hidup dengan konsekuensinya. Aku baru saja terpisah darimu. Hanya ingin berpisah denganmu. Itu juga tidak berhasil. Anda menyelamatkan saya sekali. Aku akan membantumu menjalani kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Kamu menyakiti anakku. Aku terpisah darimu. Sejak saat itu, 1 akan dipisahkan dan 2 akan lebar. Mari kita selesaikan keluhan kita. Kenapa kamu mengganggu nenek?" Dia merobek wajahnya di depan umum. "Saya tidak khawatir ibu saya memiliki ayah seperti itu. Bagaimana menghadapi diri sendiri di masa depan?" Dia tahu itu tidak mungkin naik ke nenek lagi. Jadi dia berhenti berpura-pura. Perlahan berdiri. Semua keluhan hilang. Sekarang semua keluhan hilang. "Mengapa Anda ingin memberi saya keinginan untuk melambangkan status penguasa daerah? Saya dirampok ketenaran saya." Dia berkata dengan wajah mengerikan. "Bukankah itu hanya menipu saya karena tidak memiliki pengetahuan? Hitung pada saya. Siapa yang menghitung Anda?" kata ibuku dengan jijik. "Aku terpisah dari singamu. Biaya pembukaan besar 3.000 tael untuk memungkinkan saya mengambilnya. Putri, aku putus lebih awal agar kamu memiliki ayahku. Semua uang yang Anda hasilkan ada
ada di tangan Anda. Kemana harus pergi untuk memberi Anda uang? Berjanjilah denganku Jue Giok yang kuberikan padamu. Setelah itu saya akan memberi Anda uang untuk menebusnya. Benar, Jue, bahwa aku akan kembali dan mengambilkan uang untukmu. Nenek mengulurkan tangan dan memohon pada Jue. Itu juga mengungkap keserakahan dan ketidakberdayaan kakek. Sekarang semua orang menuduhnya bukan laki-laki. Wajahnya jelek, tapi kakek saya benar-benar orang yang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Yujue dibawa pergi oleh perintah kabupaten. Tidak denganku lagi. Bagaimana itu bisa diambil oleh perintah kabupaten? Nenek bertanya dengan curiga. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah jelek, saya tahu, Anda mengambil Jue untuk memesan. Ketika nenek saya bertindak sangat baik, semua orang mengira nenek itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Wajah kakek juga jelek. Andalah yang mengatakan bahwa dia bernilai setidaknya 5.000 tael. Itu sebabnya saya pergi ke pegadaian dan bertanya, bagaimana jika Anda berbohong kepada saya? HMPH, kamu tidak bisa menyalahkanku. Keserakahanmu sendiri yang menyakitimu. Ini adalah perawatan. Itu tidak bisa diedarkan. Ibuku menyuruh pelayan untuk mengambil 3.000 tael. Itu adalah pelayan yang mengambil pesanan dan pergi. Nenek menatapnya. Uang ini harus digunakan sebagai bakti untuk putri saya. Jika saya ingin putus asa, saya akan menemukan konstitusi dan mengeluarkannya. Dalam sekejap mata, pelayan itu mengambil tiket perak. Nenek memasukkan uang itu ke tangannya di depan umum. Ada peringatan dalam nada suaranya. Bersikaplah puas. Delong Wangshu hanya akan kehilangan lebih banyak. Mengatakan, mata ibuku beralih ke ketiga putrinya. Omong-omong, Anda benar-benar bias. Putri mantan istri membawanya kemanapun dia pergi. Putriku, saya tidak ingin melihatnya. Sebenarnya, Anda tidak menginginkannya karena Anda tidak mampu membelinya. Sebaliknya, saya khawatir dia akan bersaing dengan putri mantan istri Anda untuk mendapatkan bantuan. Kakek mendengar ini, wajahnya pucat. Haha, nenek tertawa. Lagi pula, Anda tidak bisa memenangkan orang mati. Jadi saya menyerah. Nenek mendorongnya menjauh, memimpin bawahannya ke istana. Sejak itu, dia benar-benar berpisah dengan kakeknya. Kakek saya membawa sejumlah besar 3.000 tael, tapi dia pergi tanpa kedamaian. Dia terpesona oleh hiruk pikuk Kyoto. Saya benar-benar membeli rumah kecil di Kyoto. Dia ingin menetap di Kyoto, tetapi ketika dia harus membayar, hanya untuk menemukan bahwa uang itu hilang. Saat itulah dia ingat pencuri gigi. Saya dipukul sebelumnya. Pasti dicuri saat itu. Sukacita besar dan kesedihan besar. Kesal, dia memuntahkan seteguk darah. Baru kemudian dia tahu mengapa neneknya memberinya uang di depan umum. Bersalah karena bersalah. Dengan ayah dan putrinya, mereka berempat tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, Lu Yanbei muncul dengan topeng. Aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali ke desa Lijia. Bena akan membantu Anda mendapatkan kembali rumah dan tanah. Tapi sejak saat itu meninggalkan Kyoto, tidak diperbolehkan mengganggu ibu dan anak perempuan Mu King lagi. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Kakek untuk bertahan hidup. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Sejak itu, dia tidak dapat dipisahkan dari desa Lijia. Terlalu jauh, sekali jauh. Seseorang membuatnya pingsan dan mengirimnya kembali. Debu telah mengendap. Lu Yanbei datang ke pintu untuk melamar. Nenek merasa tidak layak untuknya. Menolak Lu Yanbei. Saat pergi, katakan bahwa Anda tidak boleh membuat keputusan untuk orang lain. Aku akan menunggumu sampai Anda bisa membuka lagi. Dia menunggu lebih dari 20 tahun. Saya berusia 8 tahun sekarang. Dia memelukku. Saya sering berbicara tentang masalah masa lalu nenek saya. Nenek dan dia juga bertengkar setiap 3 hari. Selusin setiap 10 hari. Keduanya sepertinya tidak pernah lelah mengungkap kekurangan satu sama lain. Hari ini, saya dikeluhkan oleh pangeran bahwa dia terlalu pendek. Itu tidak menyenangkan. Mereka bertengkar lagi di depanku. Saya menjawab ya dengan tidak sabar. Kalian berdua hidup bersama dengan tergesa-gesa. Nenek, kamu cepat menikah. Selamatkan istana kerajaan dari ayam terbang dan anjing melompat setiap hari. Mengganggu Anda. Momok Hou Menshan untuk pergi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi dengan marah. Mereka saling memandang. Saya sedikit malu. Lu Yanbei, yang berusia awal 40-an, tiba-tiba meraih tangan neneknya. Katakan Mu King, ayo menikah. Nenek menginjaknya, tetapi cucu perempuan saya memilikinya. Betapa jeleknya menikah. Lalu bisakah kamu tega meninggalkanku sendirian ketika aku mati? Anda tidak tahan, saya tidak tahan, Anda sendirian. Nenek menatapnya dengan emosi. Saya
Saya melihat pelipisnya putih, hidungnya agak masam. Katakan ya dengan lembut, Lu Yanbei menikahi neneknya. Itu menimbulkan sensasi di seluruh kota. Bagaimanapun, keduanya berusia 40 tahun. Tapi nenek saya memiliki riasan merah 10 mil. Menikah dengan gaya, kemegahan dan keadaan itu sama sekali tidak kalah dengan gadis-gadis kecil itu. Nenek menjadi iri semua wanita tua untuk sementara waktu. Saya juga dengan tulus berharap mereka menjadi tua bersama, selamanya jatuh cinta. Kekasih akhirnya menikah. Ini adalah visi yang indah. Ada orang-orang di dunia ini yang telah mengecewakan Anda. Pasti ada seseorang yang menunggu untuk memperbarui hubungan Anda. Semuanya diatur untuk yang terbaik.